Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari Kas Manajemen 22A dengan NPM 2241138. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji T homogen dan uji T non-homogen. Homogen variansi adalah konsep statistik yang mengacu pada asumsi bahwa variabilitas atau variasi data dalam setiap kelompok atau perlakuan yang dibandingkan dalam analisis statistik adalah seragam atau setara. Homogenitas variansi adalah salah satu asumsi penting dalam berbagai metode statistik, seperti uji T, analisis variansi ANOVA, dan beberapa metode regresi. Asumsi ini diperlukan agar hasil analisis statistik dapat dianggap valid dan dapat diandalkan. Ketika asumsi homogenitas variansi tidak terpenuhi, hasil analisis statistik dapat menjadi bias dan tidak tepat. Untuk memeriksa homogenitas variansi, penelitian biasanya menggunakan uji statistik seperti uji Leveren, uji Bettel, atau uji Brown-Forsythe. Jika homogenitas variansi terpenuhi, maka Anda dapat melanjutkan dengan menganalisis statistik yang mengasumsikan homogenitas seperti uji T atau ANOVA. Namun jika homogenitas variansi tidak terpenuhi, Anda perlu mencari alternatif seperti uji T Wedge untuk uji T atau ANOVA Brown-Forsythe untuk ANOVA. Kesimpulannya, homogenitas variansi adalah asumsi penting dalam analisis statistik yang memastikan variansi data di antara kelompok atau perlakuan adalah seragam. Memahami dan memeriksa homogenitas variansi adalah langkah kunci dalam menjaga validitas hasil analisis statistik. Uji T independent samples adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok tersebut. Uji T independent samples biasanya digunakan ketika Anda ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda dan asumsi homogenitas variansi harus diperiksa untuk memastikan validitas hasilnya. Jika Anda ingin memeriksa homogenitas variansi, sebelum melakukan uji T independent samples, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Kumpulkan data dari dua kelompok yang akan Anda bandingkan. Pastikan data tersebut sudah terbagi menjadi dua kelompok yang independen satu sama lain. Lakukan uji homogenitas variansi. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk memeriksa homogenitas variansi antara kedua kelompok. Uji Leverne adalah salah satu pilihan yang umum digunakan. Hitung statistik uji homogenitas. Hitung nilai statistik uji homogenitas seperti uji Leverne, uji Bertel, atau metode lainnya yang Anda pilih. Hitung nilai p-value. Hitung nilai p-value yang berkaitan dengan statistik uji homogenitas. Nilai p-value ini akan memberitahu Anda sejumlah mana perbedaan dalam variabel antara kedua kelompok tersebut signifikan. Interpretasi hasil. Jika uji homogenitas menunjukkan nilai p-value yang signifikan, p-value tingkat signifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa homogenitas variansi tidak terpenuhi, dan Anda harus menggunakan alternatif yang sesuai seperti uji T independent samples yang tidak mengasumsi homogenitas, misalnya uji T wedge. Uji homogenitas variansi adalah salah satu asumsi penting dalam berbagai metode statistik parametrik. Asumsi ini menyiratkan bahwa variasi dari populasi yang dibandingkan adalah seragam atau setara. Asumsi homogenitas variansi biasanya muncul dalam konteks analisis statistik seperti uji T, analisis variansi ANOVA, dan regresi linear. Dalam kasus asumsi homogenitas variansi, variabel tergantung data ukur atau diamati harus memiliki variasi yang beragam di semua kelompok atau perlakuan yang dibandingkan. Mengapa asumsi homogenitas variansi penting? Validasi analisis. Asumsi homogenitas variansi penting untuk menjaga
Di tas hasil analisis statistik, ketika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis dapat menjadi bias dan tidak tepat. Konsistensi memastikan bahwa variansi data seragam di antara kelompok memungkinkan hasil analisis yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Ketepatan interpretasi. Ketika asumsi homogenitas variansi terpenuhi, interpretasi dapat hasil statistik menjadi lebih mudah dan lebih akurat, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan dari analisis. Pentingnya memeriksa homogenitas variansi sebelum melakukan analisis statistik dan memilih metode yang sesuai jika tidak terpenuhi. Jika homogenitas variansi tidak terpenuhi, Anda dapat mencari alternatif seperti uji T-Wedge atau ANOVA Wedge yang lebih sesuai untuk data yang tidak memenuhi asumsi homogenitas. Pengertian uji T homogen non-homogen T-test adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen yang tidak memenuhi asumsi homogenitas variansi. Uji T non-homogen mengasumsikan bahwa dua kelompok yang dibandingkan memiliki variasi yang berbeda. Ini merupakan perbaikan terhadap uji T independent simplex yang mengasumsi homogenitas variansi varian yang seragam di antara kedua kelompok. Dalam prakteknya, uji T homogen sering digunakan ketika penelitian atau eksperimen melibatkan dua kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda, yang mengakibatkan variasi yang tidak seragam di antara kedua kelompok tersebut. Keuntungan utama dari uji T non-homogen adalah ketepatan dalam situasi di mana variasi kedua kelompok. Statistika. Apa sih materi statistika itu? Dan apa aja sih yang kita akan bahas di video kali ini? Yuk bersama-sama kita perhatikan agar wawasan kita semakin luas dan semakin banyak ilmu. Disimak baik-baik ya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Secara tidak sadar, kalian pernah menjumpai kan bentuk ini yang pastinya sangat familiar dan sering sekali ditemui seperti di mall, berita acara TV, di tempat wisata, dan lain-lain. Ia adalah tabel frekuensi, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bagaimanakah contohnya? Kita perhatikan soal cerita berikut ini. Negara kita yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Di semua pulau tersebut terdapat tarian khas di setiap daerahnya. Kita akan lihat nih beberapa tarian yang ada di Indonesia. Karena di setiap pulau Indonesia terdapat banyak pulau, kita misalkan saja di Pulau Sumatera ada tari saman, tari tortor, dan tari piring. Untuk di Pulau Jawa ada tari topeng, tari ebek, tari jaipong, tari serimpi, tari merak, dan tari wayang. Untuk di Pulau Kalimantan ada tari kanjat papatai, tari serumpai, tari datun, dan tari hudok. Di Pulau Sulawesi ada tari makbelu, tari pampangan, dan tari bosak. Dan untuk di Pulau Papua ada tari sajojo, tari giospan, tari suwangi, tari musyo, dan tari perang. Bagaimana cara menyusun menjadi tabel frekuensi? Caranya mudah, cukup buat tabel terlebih dahulu dan namakan judul setiap kolom dan masukkan datanya. Untuk menghitung tabel frekuensi, cukup hitung tarian yang ada di pulau tersebut. Misalkan saja, Pulau Sumatera terdapat 3 tarian, kita tulis 3. Di Pulau Jawa ada 6 tarian, kita tulis 6. Di Pulau Kalimantan ada 4 tarian, kita tulis 4. Untuk di Pulau Sulawesi ada 3 tarian, kita akan tulis 3. Dan untuk di Pulau Papua sendiri terdapat 5 tarian, maka kita tulis 5. Kita jumlahkan frekuensi keseluruhannya, maka menghasilkan 21. Cukup mudah bukan untuk menghitung tabel frekuensi? Yuk kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pak Irwan yang merupakan pustakawan harapan bangsa di Kota Malang sedang melihat arsip lama di loker perpustakaan. Ia mengambil dan membaca 7 buku dari tahun yang berbeda dari tahun 2013 sampai 2019. Setelah itu, Pak Irwan mencatat total pengunjung di setiap tahunnya dan membuat tabel frekuensi seperti di bawah ini. Kemudian, Pak Irwan ingin membuat data tersebut ke dalam bentuk diagram batang dan hasilnya adalah